Di episode 4 kali ini, Gon dan kawan-kawan masih di dalam terowongan panjang yang kayak nggak ada ujungnya. Dari arah depan, sosok pria berkumis tipis yang memperkenalkan dirinya sebagai Satotsu. Penguji di tahap pertama ujian Hunter, dia memberikan tugas ujian pertama. Tugasnya kelihatannya simpel banget. Peserta cuma disuruh ngikutin dia untuk menuju ujian tahap kedua. Mereka semua berlari. Salah satu peserta yang sok pinter bawa laptop sibuk menganalisis kecepatan dan arah. Dia pede banget bilang bentar lagi pasti sampai. Tapi ya makin lama wajahnya makin pucat, kayak Excel-nya error, dan akhirnya tumbang juga. Di sisi lain, Killua yang santai-santai aja malah main skateboard, bikin Leorio kesel karena dikira curang. Tapi Gon malah nyeletuk santai. Lah, penguji cuma nyuruh ngikutin doang, nggak bilang harus lari, jadi mau naik becak juga boleh. Dan dari situ, Gon dan Killua mulai akrab. Dua bocah beda karakter, tapi klik banget. Satu polos, satu tengil, tapi sama-sama gokil. Sementara itu, peserta laptop tadi udah KO, dan Tompa, si senior licik, cuma nyengir seneng. Emang kerjaannya dia itu, bikin peserta baru gugur satu persatu. Leorio mulai ngos-ngosan, langkahnya makin berat. Di depan Gon nunggu Leorio. Gon percaya, Leorio itu bukan tipe yang gampang nyerah. Tapi Killua menyarankan untuk meninggalkannya saja. Dan benar aja, dengan tenaga yang tersisa, Leorio bangkit lagi meski napasnya kayak mau copot. Gon senyum, bangga banget ngeliat perjuangan itu. Perjalanan makin berat, jalanan mulai menanjak ke tangga tanpa ujung. Gon sama Killua malah bikin taruhan, siapa duluan sampai garis finish bakal ditraktir yang kalah. Dua bocah ini udah kayak balapan santai di tengah penderitaan orang lain. Leorio yang dari tadi ngos-ngosan malah lepas bajunya. Dia udah menyusul Kurapika. Kurapika bertanya, sebenarnya Leorio ini bukan mata duitan kan? Leorio pasti memiliki misi lain untuk menjadi hunter sejati. Tapi Leorio menjawab kalau dia memang misinya untuk menjadi kaya. Lalu Kurapika pun bercerita, di desanya jika seorang yang tersulut emosi, maka matanya akan memerah dan akan indah dilihat. Maka dari itu, desanya diburu oleh kelompok Phantom untuk mengambil mata itu. Kurapika bersumpah akan balas dendam dan ngambil lagi semua mata dari orang-orang Phantom. Leorio yang dengar cerita itu cuma bisa terdiam. Tapi dia juga buka rahasia, kalau dulu temannya meninggal karena nggak punya uang buat ke dokter. Dari situ dia janji bakal jadi hunter supaya bisa bantu orang-orang sakit dengan uangnya sendiri. Lari makin brutal, banyak peserta tumbang. Gon nanya ke Killua, kenapa dia mau ikut ujian hunter? Killua santai aja jawab, cuma pengen tantangan seru. Tapi kali ini kecewa karena cuma lari doang. Sedangkan Gon bilang dia pengen jadi hunter kayak ayahnya. Meski dia sendiri nggak tahu kayak gimana sebenarnya sang ayah itu. Akhirnya mereka sampai ke garis finish. Tapi ternyata itu bukan garis finish sesungguhnya. Satotsu bilang ujian belum selesai. Sekarang mereka harus melewati rawa Numere, alias sarang penipu. Tempat ini isinya hewan-hewan aneh, licik, dan doyan makan manusia. Kalau ketipu, ya tamat. Baru juga dijelasin, muncul orang yang ngaku dia penguji asli. Kalau nggak percaya, ini buktinya. Dia membawa hewan mirip seperti Satotsu, sementara Satotsu dibilang hewan peniru. Wah, peserta pada bingung nih, mana yang benar nih? Tapi si pesulap Hisoka langsung ambil tindakan. Dengan satu lemparan kartu, dia nyerang keduanya. Dan ternyata yang asli memang Satotsu. Karena menurut Hisoka, penguji adalah orang yang dipilih. Pasti bisa menangkis serangan itu. Karena ulah itu, Satotsu memperingatkan Hisoka, kalau nyerang penguji hunter lagi, langsung didiskualifikasi. Perjalanan lanjut lagi. Leorio udah mulai curhat kayak orang baru naik gunung. Lari lagi, rawa pula. Tapi ya mau gimana lagi? Di episode 5 kali ini, peserta yang tersisa sekarang cuma 368 orang. Mereka berhasil keluar dari terowongan dan mulai masuk ke daratan berlumpur penuh jebakan mematikan. Rawa Numere ini bukan tempat piknik. Ada monster, tanaman aneh, dan hewan yang bisa ngomong. Kalau ketipu, ya tamat. Di jalan, Killua mulai curiga karena ada kelompok peserta yang bisik-bisik mau nyerang Hisoka.
Dia nyuruh Gon maju ke depan biar aman. Tapi Gon malah mikirin Leorio dan Kurapika yang ketinggalan di belakang. Dan bener aja, mereka dihadang kura-kura Gaksa. Para peserta panik, tapi berkat kerjasama mereka, monster itu berhasil dikalahkan. Belum sempat tenang, jebakan lain muncul. Ada jamur yang bikin pingsan kalau diinjak, kupu-kupu hipnotis yang bisa menghipnotis orang agar tak bergaya, dan burung peniru suara. Banyak peserta yang terkecoh. Dikira Satotsu manggil dari belakang, padahal cuma burung yang niru. Gun dan Killua juga kena sial. Mereka dimakan kodok Gaksa. Untungnya, Killua masih bawa minuman pemberian Tompa yang ternyata bisa bantu mereka lolos dari perut kodak. Tapi saat melanjutkan perjalanan, Killua berlari, sedangkan Gon memikirkan nasib temannya. Sementara itu, Leorio dan Kurapika tanpa sengaja nyaksiin kelompok peserta nerang Hisoka. Tapi Hisoka santai banget. Dengan kartu di tangannya dan satu kali gerakan kartu di tangannya, kelompok itu langsung tumbang. Cuma satu orang yang tersisa. Minta ampun pun tetap disingkirkan. Tiba-tiba, Hisoka sadar ada yang ngintip. Dia jalan pelan ke arah Leorio dan Kurapika. Kurapika sadar lawannya berat. Dia ngajak kabur. Mereka pun lari. Tapi Leorio, dia malah balik lagi. Ternyata, Leorio bukan tipe orang yang pengecut. Leorio berduel dengan Hisoka, meski tahu kemungkinannya 0. Tapi benar kata Kurapika, Hisoka lawan yang tangguh. Di sisi lain, Killua udah melihat rombongan peserta lain. Tapi saat melihat ke belakang, Gon nggak ada. Ternyata Gon datang di waktu yang tepat. Boya. Dia rupanya mencari temannya. Leorio dan Gon berjibaku melawan Hisoka. Tapi Hisoka dengan cepat bisa menghindari serangan mereka. Dan setelah melihat Gon dan Leorio tak berdaya, Hisoka malah senyum dan bukannya bunuh mereka. Dia malah meluluskan Gon dan Leorio, kayak penguji beneran. Sampai-sampai Hisoka membawa Leorio yang tak berdaya. Gon bingung banget sama kelakuan Hisoka, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sekarang, peserta sudah berada di pintu. Tempat ujian hunter yang kedua. Gon dengan penciuman yang tajam dia bisa melacak kemana perginya Leorio dengan bau parfum Leorio. Di jalan Gon juga menceritakan ke Kurapika kalau Hisoka berlagak seperti penguji hunter. Dia bercerita kalau Hisoka meluluskan Gon dan Hunter. Kurapika berasumsi kalau Hisoka punya standar sendiri untuk menilai kekuatan orang atau kemungkinan dia sedang mengukur kekuatan setiap peserta. Ternyata Gon dan Leorio memenuhi standar Hisoka. Dan Gon mengakui kalau dia tak berdaya menghadapi Hisoka. Mereka pun masih tanda tanya terhadap Hisoka. Dan akhirnya, Gon dan Kurapika sampai. Di episode 6 kali ini, Hisoka menunjukkan Leorio masih tak sadar diri dan tak ingat apa-apa. Lalu Kurapika nyuruh Gon buat nggak ngomongin insiden barusan ke Leorio. Satotsu datang dan ngomongin mereka udah sampai di ujian tahap kedua. Pintu besar terbuka dan muncul 2 penguji baru. Cewek cantik tapi jutek bernama Menchi dan cowok gemuk yang doyan makan bernama Buhara. Kali ini ujiannya nggak lagi soal kekuatan, tapi soal memasak. Peserta bengong, serius nih masak-masak. Mereka menertawakan ujiannya sampai Menchi jengkel dibuatnya. Dia bilang ini tes cita rasa dan mereka harus bikin masakan yang enak buat penguji. Peserta pikir ujian memasak tak masuk logika, tapi Menchi menekankan ini memang benar ujiannya. Kalian akan menyajikan hidangan yang memuaskan cita rasa penguji. Dan Buhara menjelaskan kalau bahan yang dibutuhkan adalah babi. Mereka bebas memilih babi apapun yang ada di hutan ini. Dan mereka akan lolos jika penguji menilai masakan peserta lezat. Para peserta langsung kabur ke hutan buat berburu. Ternyata para penguji tahu kalau di hutan itu cuma ada 1 spesies babi. Dan lebih parah lagi, babi di sini adalah babi karnivora. Gon yang pertama menemukan babi, tapi begitu lihat babinya yang makan tulang belulang, semua langsung panik. Babi itu benar-benar ganas, nyeruduk semua peserta kayak main bowling.
Tapi saat terkena buah-buahan, babi itu kesakitan. Ternyata kelemahannya ada di keningnya. Gon dari kelemahannya, bagian keningnya. Akhirnya mereka berhasil nangkep babi-babi itu. Dan semua langsung sibuk masak. Buhara makan semua hidangan dengan lahap. Tapi Menci, gak ada satupun yang disukain. Mukanya datar kayak juri Master Chef lagi bad mood. Semua peserta dinyatakan gagal total. Peserta protes karena mereka udah jungkir balik berjuang. Di sisi lain, Ketua Komite Pengawas Hunter mendapati kabar kalau tahun ini tak ada satu pin yang lolos di ujian kedua. Terpaksa, Ketua turun tangan. 残念だったな。403番と同じレベル。なし。終了。 Peserta protes karena tak ada satupun yang lolos. Lalu ada satu peserta yang tak terima dengan hasilnya. Peserta sudah menyajikan yang kalian mau hingga mempertaruhkan nyawa. Menci pun bergumam, kalau memang benar mereka menyajikan babi, tapi tak ada satupun dengan kalian yang memasak makanan enak. Hingga ada peserta yang ingin menghajarnya. Tapi dengan satu pukulan, Buhari bisa menghempaskan peserta tersebut. Lalu Menci berdiri dan bergumam, setiap penguji memiliki seni bela diri masing-masing. Dan sekarang, Menci benar-benar menggagalkan semua peserta ujian Hunter. Sampai akhirnya Ketua Komite Pengawas Hunter turun dari balon udara dan menanyakan apa yang terjadi. Menci menjawab kalau dia terbawa emosi karena mereka mengejek Hunter cita rasa. Dan Menci sengaja mempersulit semua peserta. Dengan kata lain, Menci pun ujian ini tak bisa diterima. Setelah mendengar penjelasan Menci, dan ketua itu pun menyarankan ujian diulang. Kali ini mereka harus memasak telur langka dari tebing tinggi. Mereka sekarang pergi ke gunung untuk mencari telur, karena ujian kali ini memasak telur yang berada di lereng gunung. Menci sendiri langsung loncat dari tebing tanpa alat apapun. Cuma modal perhitungan angin, peserta bingung gimana caranya Menci naik ke atas. Ternyata Menci memanfaatkan angin dari bawah untuk menghempaskannya ke atas. Peserta bengong, ini cewek manusia apa burung? Gon dan kawan-kawan pun langsung terjun. Ada peserta lain yang langsung mengambil telur itu. Dan ternyata angin dari bawah tak keluar. Dengan memanfaatkan penciuman tajam Gon dan memakai instingnya buat nyari waktu pas untuk melompat, mereka menunggu aba-aba dari Gon untuk mengambil telur tersebut. Tali hampir putus, tapi Gon teriak, "Sekarang!" Dan mereka semua melompat bareng. Mereka semua berhasil mengambil telurnya. Ternyata saat dimasak, telur itu rasanya enak banget. Hingga ada peserta yang tak berani mengambil telur itu di lereng gunung. Gon pun menawarkan telurnya untuk dimakan. Dan di situ kelihatan banget hati baik Gon yang tulus, polos tapi kuat. Ujian belum selesai, tapi jelas banget bocah ini beda dari yang lain.